Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan ajarilah kami. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Beshem ha'af ya ben veruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk semua. Shalom, shalom, selamat pagi, terima kasih. Kita sudah bertemu kembali pada hari ini dan di suasana Natal ini tentunya tema yang akan kita pelajari bersama adalah tema-tema Natal. Judulnya adalah Rahim Ibu Kasih Karunia, yaitu hubungan antara rahim Hawa dengan rahim Maria yang melahirkan Allah yang inkarnasi. Nah, ayat pertama kita akan membaca tentang Allah yang kaya akan rahmat. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, saya suka sekali terjemahan dari LAI. Terjemahan baru tahun 1974 yang menerjemahkan kata Yunani elei atau eleison itu dengan kata rahmat. Nah, ini suatu terjemahan yang sangat tepat sekali, bahkan lebih bagus daripada yang diterjemahkan oleh King James ataupun NIV. Kalau Anda membaca King James, Anda akan membaca kata rahmat tadi itu dengan kata bahasa Inggris mercy. Nah, tetapi tampaknya penerjemah LAI tahun 74 ini mereka juga mempelajari sastra Semit, sehingga dipilihlah kata rahmat. Nah, ini yang menuliskan Rasul Paulus, yaitu Rabi Saul, yang dimana dia adalah seorang rabi, seorang Yahudi yang di dalam pikirannya, walaupun dia menulis dalam bahasa Yunani, elei, ya, pasti yang ada di pikirannya itu apa? Raham, rahamim. Nah, raham, rahamim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rahmat, yang memang soresnya itu sama. Nah, karena bahasa Indonesia diserap dalam bahasa Arab rahmat, dan bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Nah, ketika LAI menerjemahkan dengan kata rahmat ini sungguh tepat sekali dan saya sangat suka sekali terjemahan ini. Ada banyak yang mengatakan bahwa atau orang Indonesia sendiri mengkritik terjemahan-terjemahan LAI. Tapi sesungguhnya saya banyak menemukan terjemahan-terjemahan yang justru lebih bagus daripada kalau kita membacanya di dalam bahasa Inggris. Karena memang ya, bagaimanapun bahasa Indonesia ada banyak sekali menyerap dari kata-kata Arab yang serumpun dengan bahasa Ibrani tadi. Nah, banyak sekali orang Indonesia itu mengecam terjemahan LAI. Tetapi kalau kita banyak membaca Alkitab dalam wawasan Semitik, justru yang bahasa Indonesia ini lebih bagus. Karena bagaimanapun, kalaupun ada ketidaksesuaian atau ketidaktepatan, bukan terjemahannya yang salah, tetapi karena ada loss in translation. Nah, itu memang terjadi di dalam setiap terjemahan, ada loss in translation, termasuk dalam bahasa Indonesia. Tetapi untuk Efesus 2 ayat 4 ini ada terjemahan yang sangat menarik bahwa ada kata rahmat. Memang Allah kita itu penuh dengan rahmat. Apa sih rahmat itu? Kasih karunia dengan belas kasihan. Nah, kalau Anda semua mengikuti misalnya suatu acara besar yang diadakan pada 6 Desember yang lalu, yaitu
International Conference, Bali International Conference, yang pembicaranya adalah Profesor Eli Lisorking Eisenberg. Nah, bahasan pertama yang dia bawakan adalah mengenai uterus atau kandungan perempuan, yang bahasa Ibraninya itu rechem, yang berhubungan dengan kata raham tadi, rahmat. Jadi apa hubungan antara raham, Allah yang maha kasih, yang penuh belas kasihan itu, dengan rahim ibu, raham dan rahim? Wow, berarti ada hubungannya. Apa maksudnya ini? Kenapa kata Ibrani menyebutkan sifat Allah yang maha rahmat? Dan itu ada hubungannya dengan rahim ibu, raham, rahim. Wow, ini menarik sekali. Dan ini kalau Anda membaca dalam ayat-ayat yang tersebar di Perjanjian Lama, ada banyak sekali sifat-sifat Allah yang ditunjukkan dengan kata rahmat tadi, yang berhubungan dengan rahim ibu. Misalnya dalam Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, kalau Anda membandingkan di sini, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kematian. Tetapi hal yang berhubungan kematian ini kemudian dikontraskan dengan rahmat Tuhan yang besar. Berarti ada hubungan antara kematian dan rahmat. Nah, ini menarik sekali, dan inilah Injil Kristus, Injil yang diberitakan sejak di Perjanjian Lama kitab Kejadian sampai Wahyu nanti. Bicara tentang rahmat Allah dan berkat Allah yang pertama kali disabdakan Allah, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau Anda membaca ini, apa hubungannya rahmat dan rahim? Ada hubungannya. Vayevarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, beru urvu umil et haaretz. Jadi sabda pertama yang diucapkan Allah pada penciptaan itu bicara tentang apa? Bicara tentang berkat multiplikasi. Kalau bicara tentang berkat multiplikasi, hubungannya dengan apa? Rahim ibu, bukan? Nah, multiplikasi prokreasinya itu melalui siapa? Melalui seorang perempuan yang melahirkan anak-anak. Jadi yang namanya anak cucu, kalau Anda punya anak-anak dan cucu-cucu, itulah harta Anda yang sesungguhnya. Karena ini adalah yang diucapkan oleh Tuhan. Berkat yang sesungguhnya bukan Anda punya emas 100 kilo, bukan. Atau Anda punya deposito berapa triliun di bank, bukan. Tetapi anak cucu, itulah berkat yang sesungguhnya, dan itu diucapkan Tuhan sejak pada mulanya melalui apa? Melalui manusia betina. Nah, jadi kalau Anda dilahirkan sebagai perempuan, Anda menjadi saluran dari berkat Tuhan untuk multiplikasi itu. Nah, ada banyak keluarga-keluarga yang kalau istrinya itu nggak melahirkan anak laki-laki, kemudian jadi alasan untuk kawin lagi. Nah, itu tapi dari agama lain, bukan dari kita ya. Nah, dari situlah berkat Tuhan itu muncul melalui rahim manusia betina. Tapi berkat melalui rahim ibu itu terancam, tidak terlaksana. Sebab manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, berkat yang diucapkan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu terancam. Ancamannya kenapa? Karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jatuhnya kenapa? Karena dia melanggar larangan Allah yang pertama. Nah, jadi kalau bicara tentang Natal, Anda nggak usah ngambil ayat-ayat yang jauh-jauh, tetapi justru harus dimulai dari kitab Kejadian, karena disitulah mulanya problem itu.
Kalau Yesus adalah sang juru selamat, kenapa harus ada sang juru selamat? Berarti ada kecelakaan, maka diperlukan juru selamat. Kalau seandainya Adam itu nggak pernah jatuh ke dalam dosa, perlu nggak juru selamat? Nggak perlu. Kenapa harus ada juru selamat? Karena ada kecelakaan. Ada hal yang mengancam berkat Tuhan yang diucapkan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi, itu terancam. Ancamannya di mana? Karena Adam melanggar hukum larangan Tuhan yang pertama. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nah, ayat 17 ini ayat yang penting sekali. Dan ini menjadi dasar kenapa Allah itu harus inkarnasi dan kita rayakan dalam masa-masa Natal sekarang ini di bulan Desember. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Beyom akhalcha mimenu mot tamut. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kenapa mati? Karena dia melanggar apa yang dilarang Tuhan untuk makan buah pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata Adam melanggar itu. Langgarannya melalui mana? Ular yang adalah binatang terpintar, dan di situ iblis merasuk ke dalamnya dan kemudian bercakap-cakap dengan manusia termuda saat itu. Siapa manusia termuda saat itu? Perempuan. Dan perempuan ini tidak mendengar secara langsung sabda dari Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian melalui perempuan ini iblis menggodanya, dan perempuan itu ternyata terperdaya. Dan setelah perempuan itu terperdaya dan dia makan dan tidak terjadi apa-apa, dan dia memandang buah itu kayaknya nggak apa-apa deh makan, dan kemudian dia makan dan kemudian dia memberikan kepada suaminya. Tetapi di situ suaminya tidak mengkoreksi, bahkan ikut makan. Jadi di sini kenapa dosa awal itu terjadi? Karena suaminya mengkonfirmasi kesalahan istrinya, dan suaminya ini yang mendengar secara langsung perintah tadi. Dan setelah suaminya makan barulah terjadi perubahan itu. Nah, di dalam pandangan Yahudi mengenai dosa ini disebut dengan kitset bintiot. Jadi dosa mencabut tanaman. Nah, ini suatu ungkapan yang agak hiperbola. Karena dia ingin seperti Allah, maka seolah-olah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu hendak dicabut, mau dimakan semua buahnya. Karena Adam ingin seperti Allah. Jadi kenapa disebut sebagai dosa Adam? Karena waktu perintah itu diberikan, si perempuan belum diciptakan. Nah, ketika si perempuan ini bersalah, masih ada kesempatan untuk dikoreksi oleh suaminya, tetapi suaminya tidak mengoreksi kesalahan istrinya, bahkan dia ikut makan. Setelah suaminya ikut makan barulah terjadi perubahan itu. Apa? Manusia itu sadar dirinya telanjang, malu. Kemudian mereka menyemat daun dari pohon ara dan menjadikan itu pakaian. Nah, ketika dosa itu terjadi, Kejadian 2 ayat 17 apa? Akibatnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Pada hari engkau berdosa, pasti engkau mati. Dan saat itu, seolah-olah hubungan antara manusia dan Tuhan itu yang kalau saya menggambarkan itu ada suatu portal khususnya. Allah yang ada di sorga, manusia yang ada bumi, bisa berhubungan muka dengan muka, tiba-tiba portalnya putus tek itu. Maka saat itu pula Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Adam, ayeka. Tuhan bertanya,
di mana kamu? Nah, ini suatu pertanyaan yang mungkin kontradiksi. Bukankah Allah itu Maha tahu? Tapi kenapa dia bertanya, Adam, di mana kamu? Nah, ini seperti Tuhan tuh sedang menangis. Aduh, Adam, di mana kamu? Jadi ini suatu keluhan. Bukannya Allah tidak tahu Adam sedang bersembunyi. Allah sangat tahu Adam sedang bersembunyi. Tetapi kenapa dia masih bertanya? Karena Allah menangisi Adam yang hari itu seharusnya mati. Kamu kok mati? Kamu gak bisa berhubungan dengan aku. Nah, peristiwa ini dibaca oleh seorang rabi yang kemudian menjadi murid Kristus. Nah, dia adalah Rasul Paulus. Jadi semua tulisan dari Rasul Paulus itu gak pernah ada yang muncul dari pikirannya sendiri. Semuanya ada dasarnya di Perjanjian Lama. Maka dia merangkum peristiwa itu dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah mati, upah dosa adalah maut, akibat dari pelanggaran adalah maut. Nah, tetapi haleluya, ayat ini tidak titik di sini, itu masih koma. Nah, ada terusannya. Rasul Paulus meneruskan demikian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Nah, dia memberikan satu kontras. Upah dosa mati, tapi obatnya mati itu apa? Melalui karunia dari Yesus Kristus. Dari mana dasar dari frasa kedua dari Roma 6 ayat 23 ini? Yaitu dari Kejadian 3 ayat 15. Anda kalau ketemu saya ngomong dimanapun, selalu temanya itu proto evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Saya harap Anda nggak bosan kalau saya ngomong begini, karena saya dimanapun mau dikasih tema apa saja, saya selalu mengucapkan proto evangelium, yaitu berita Injil yang pertama. Nah, berita Injil yang pertama bukan di kitab Matius, bukan. Tetapi sejak di kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto evangelium, berita sukacita yang pertama. Itu dari Bapak Gereja Irenaeus. Bahkan dari kalangan orang Yahudi sendiri dalam terjemahan Targum Jonathan. Siapa yang menerjemahkan Targum Jonathan? Dia adalah seorang murid terbaik dari Beit Hillel yang umurnya itu mungkin sepantaran dengan Yesus. Dia menerjemahkan Kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa Aram dengan menambahkan kata Malcha Mesiha, yaitu Raja Mesias. Jadi Jonathan ben Uziel memandang sama-sama dengan Bapak Gereja Irenaeus tadi dengan bahwa ini adalah harapan akan hadirnya Sang Mesias. Kok bisa? Itu dipandang sebagai harapan akan hadirnya Sang Mesias. Kita baca ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wow, ini adalah sesuatu yang paradoks dengan apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi. Pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Dan hari itu pula adalah hari kematian Adam. Nah, Bapak Gereja Irenaeus maupun Jonathan ben Uziel atau para rabi zaman itu, termasuk Rasul Paulus, memandang Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai suatu paradoks. Bagaimana mungkin pada hari kematian Adam Allah bicara tentang keturunan? Berarti ini adalah suatu maklumat akan harapan kehidupan. Nah, Anda tahu Adam itu diciptakan dengan intelektual yang sangat tinggi. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Sebelum Tuhan itu menciptakan manusia, dia membuat suatu sidang ilahi. Dia berkata kepada para malaikat,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, menurut gambar dan rupa kita. Dan pada penciptaan itu yang dilakukan oleh Allah saja dan tidak dibantu dengan para malaikat, jadi Allah saja yang membuat manusia itu. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu yang dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi ada nishmat haim, nafas hidup dihembuskan ke dalam hidungnya Adam. Disitulah mula pertama Allah menaruh gambar dan rupanya. Ketika Allah menciptakan binatang, dia tinggal berfirman aja. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, secara khusus dia membentuk. Setelah dia membentuk, dia menempelkan gambar dan rupanya. Kalau manusia ditempeli gambar dan rupanya Allah, berarti manusia ini menjadi makhluk yang paling cerdas di antara semua ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Nah, maka pastilah Adam yang diciptakan dengan sangat sempurna, karena kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 31, ketika Tuhan itu memandang semua penciptaannya itu, dia mengatakan apa? Tov meot, sungguh amat baik. Nah, kalau Tuhan menciptakan dengan tov meot, seharusnya Adam ini apa? Bisa sakit? Enggak. Adam seharusnya enggak bisa sakit. Adam seharusnya enggak bisa mati. Bahkan Adam, karena ada gambar dan rupa Allah sendiri, maka dia bisa berpikir. Maka kalau Anda bertanya ke saya, atau saya tanya ini ke Anda. Saya tanya, siapa filsuf yang pertama di bumi ini? Nah, mungkin Anda bisa mengucapkan serentetan filsuf-filsuf terkenal dunia. Misalnya ada Thales, Plato itu filsuf pertama. Atau mungkin Aristoteles, you name it, semuanya. Tetapi kalau Anda tanya ke saya, siapa filsuf pertama yang ada di bumi? Saya akan menjawab Adam. Kenapa saya jawab Adam? Karena disinilah Bapak Gereja Irenaeus, Jonathan Ben Uziel, Rasul Paulus memandang kecerdasan Adam di situ. Adam yang jatuh dalam dosa, dalam persembunyian, takut kepada Tuhan. Dan saat itu pula Adam gak bisa melihat Tuhan yang sekarang terpisah dengannya. Tetapi terhadap maklumat yang diberikan Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, di situ. Nah, berarti di hari kematian Adam, Tuhan memberikan apa? Harapan kehidupan melalui apa? Melalui perempuan yang memberikan keturunan. Jadi ada hubungannya. Kejadian 1 ayat 26 tentang berkat multiplikasi. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Dan multiplikasi ini terancam gara-gara Adam itu harus mati, jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan memberikan sabdanya yang kontradiksi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Nah, berarti ada harapan kehidupan. Di situ walaupun dengan sikap yang sangat takut sekali, Adam bisa mencerma dengan pemikirannya yang sangat luar biasa. Wow, Tuhan, bagaimana mungkin pada hari kematianku engkau akan memberikan keturunan, dan itu adalah harapan kehidupan. Maka dengan intelektualnya yang sangat cerdas, Adam kemudian bertindak. Tindakannya apa? Dan itu merupakan tindakan intelektual termasuk tindakan iman. Nah, kalau Anda ditanya siapakah orang yang beriman yang pertama? Jawabannya Adam juga. Di mana itu ditulis? Di Kejadian 3 ayat 20.
Kita baca. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Nah, ini adalah respon Adam terhadap firman Tuhan yang bertolak belakang tadi. Bagaimana mungkin pada hari kematianku Tuhan memberikan keturunan melalui istriku? Maka kemudian dia memberikan respon. Jadi perempuan sebelumnya tidak bernama, dia hanya disebut sebagai Isha. Isha itu apa sih? Isha itu adalah perempuan betina. Perempuan betina. Dia hanya disebut demikian, manusia betina. Tetapi barulah setelah kejatuhannya di dalam dosa, maka dia baru mendapatkan nama baru. Namanya apa? Hawa. Chava bahasa Ibraninya. Vayikra ha-Adam Shem Isto Chava Kihi Haeta Em Kol Hai. Kenapa dia dikasih nama Hawa? Sebab dari dia akan lahir dari semua yang hidup. Lagi-lagi ya. 3 kali ayat di Perjanjian Lama di kitab yang pertama bicara mengenai rahmat Tuhan melalui apa? Melalui rahim perempuan. Nah, maka rahim perempuan itu adalah cara Allah memberikan rahmatnya. Maka rahmat dan rahim adalah kata yang berhubungan. Dan bukan hanya Adam ternyata yang beriman, istrinya pun beriman. Kita baca bagaimana kita bisa memandang bahwa Hawa istrinya adalah juga seorang perempuan yang beriman. Kita baca Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu mengelahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini adalah berkat pertama setelah proto evangelium diucapkan oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 15, dan hasil nyatanya ada di Kejadian 4 ayat 1, dan di situ perempuan pertama mensyukuri pertolongan Tuhan yang memberikan harapan kehidupan melalui keturunan-keturunan Adam. Dan kalau Anda membaca di sepanjang Perjanjian Lama, selalu dikatakan bahwa keturunan berkat anak cucu. Jadi bukan emas permata, bukan. Bukan kekuatan dari tentara yang kita punya, bukan. Tetapi berkat anak cucunya itu adalah berkat hakiki dari seorang perempuan. Nah, ada berkat kepada Israel, Yakub yang kemudian disebut Israel. Yaitu apa berkatnya yang disebutkan Tuhan? Keturunan juga. Kita baca Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bicara keturunan. Keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang di sebelah timur dan barat dan utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi berkat selalu berhubungan dengan apa? Rahim ibu. Kita baca Perjanjian Baru. 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Berkat multiplikasi, prokreasi itu kemudian dibahas lagi. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Jadi perempuan menjadi sarana bagi Allah untuk multiplikasi. Dan segala sesuatu semuanya ini berasal dari Allah. Nah, karena Adam telah berdosa dan upahnya adalah mati. Nah, tapi kenapa di Taman Eden Adam itu enggak mati? Nah, bukankah pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pada hari engkau berdosa, hari itu juga engkau mati. Tapi kenapa kok hari itu Adam enggak mati? Karena Tuhan
Di saat pertama manusia itu berdosa, dia mengadakan suatu tukar guling kematian yang pertama. Nah, bagi kita menganggap Tuhan itu Tuhan yang gampang mengampuni saja. Ternyata nggak gampang loh ngampuni itu, nggak gampang. Saya kasih suatu contoh. Kenapa mengampuni itu nggak gampang? Katakanlah kalau ini suatu ilustrasi yang sering saya ucapkan, tapi ini ilustrasi sederhana ini kiranya ini membuat kita mengerti kenapa memberi pengampunan itu nggak gampang. Ya, saya punya seorang saudara yang miskin, dia nggak punya apa-apa, dia ingin memulai satu usaha supaya saya ingin membantu dia dan dia bisa melangsungkan hidupnya itu dengan pekerjaan yang dipilihnya. Maka kemudian karena dia meminta hutang 10 juta, maka saya kasih 10 juta. Setelah berapa lama ternyata usahanya itu nggak jalan dan bahkan makin habis dan bangkrut. Ketika setelah berapa lama saya melihat, aduh usahanya kok jatuh. Dan saat itu pula saya kalau misalnya nagih, percuma nagih, dia nggak bisa bayar. Nah, ditagih bayar pakai apa gitu kan? Atau pakai hidupnya gitu kan. Nah, karena saya kasihan, maka kemudian saya mengatakan kepada saudara saya, dosamu sudah diampuni atau hutangmu sudah diampuni. Nah, dosa itu kan hutang. Jadi seolah-olah seperti dosa itu hutang. Kalau hutang itu nggak bisa dibayar, maka dengan apa harus dibayar? Maka orang yang mengampuni itulah yang menghisap kerugian. Maka kalau hutang dosa adalah mati dan Tuhan mengampuni kita, itu enggak gampang. Itu berarti pada saat itu pula Tuhan menghisap konsekuensi dari kematian itu. Nah, ketika Tuhan mengampuni manusia dari dosa, saat itu pula Tuhan menjadi penggenap dari kerugian tadi. Nah, dan penggenap dari kerugian tadi, upah dosa tadi itu diberikan secara tipologi dalam perjanjian lama, yaitu di Taman Eden, yang dimana ada tukar guling kematian. Upah dosa adalah mati, mati harus dibayar mati. Tuhan mengambil binatang yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan gara-gara Adam berdosa, kulitnya diambil untuk menjadi pakaian dari Adam. Dan ini menjadi suatu simbol yang pertama, bahwa gara-gara Adam berdosa harus ada oknum yang mati. Ini menjadi simbol dan ini menjadi suatu tipologi yang diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama sampai nanti digenapi dengan kematian Kristus di kayu salib. Dan di sini dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa apa yang dilakukan Allah itu, dia sedang memberikan pakaian keselamatan kepada manusia. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan pakaian keselamatan itu diberikan Tuhan sejak mulanya di Taman Eden. Itulah sebabnya di bagian yang lain Yesaya 43 ayat 11 itu juga menuliskan demikian. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Anohi Adonai, ve'en mi baladai Mosia. Tidak ada juru selamat lain lainnya daripada aku. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan sejak di Taman Eden dengan melakukan tukar guling yang pertama. Dan itu seolah-olah kalau saya bandingkan dengan kebiasaan kita hari ini, itu kita sedang teken cek mundur. Ya, Adam enggak mati kan hari itu, karena Tuhan itu teken cek mundur, kamu enggak mati, pokoknya kamu harus punya keturunan dan penuhilah bumi. Nah, kemudian Abraham berdosa, Abraham mempersembahkan korban, itu seperti Tuhan teken cek mundur. Daud berzina, kemudian Daud mempersembahkan korban, itu seperti Allah sedang teken cek mundur. Cek mundur yang semuanya diteken oleh Tuhan di sepanjang perjanjian lama, pada akhirnya harus jatuh tempo, bukan? Nah, jatuh temponya apa? Yaitu dengan hadirnya Allah inkarnasi yang kita rayakan di hari Natal ini. Dan dosa itu menimbulkan
perceraian. Ada kata perceraian yang pertama di Alkitab itu di mana? Di kitab Kejadian 23 ayat 24. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Tuhan karena manusia itu berdosa, dia harus menghukum. Tapi ini sebenarnya bukan hukum karena kemurkaannya, tetapi justru karena kasihnya. Adam dan istrinya diusir dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya di dalam keberdosaannya Adam tidak makan buah dari pengetahuan, buah dari kehidupan. Jangan nanti keberdosaannya itu menjadi kekal gara-gara Adam makan buah kehidupan. Maka Adam dan istrinya harus diusir dari Taman Eden. Jadi dosa itu tidak hanya mengakibatkan pelanggaran, terus kemudian orang itu berdosa bisa diampuni, bukan. Dosa yang paling hakiki adalah mengakibatkan adanya pemisahan antara Tuhan dengan manusia. Itulah sebabnya Tuhan berteriak, Adam, ayeka, di mana kamu? Dia menangis. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dosa itu mengakibatkan apa? Pemisahan. Kalau mau dekat dengan Tuhan harus ada harga untuk membayar. Nah, kata mendekat dalam bahasa Ibrani itu karaf. Dari kata karaf ini kemudian muncul kata korban. Karaf, korban. Nah, jadi korban itu dalam bahasa Indonesia itu sekarang kita artikan sebagai casualty atau victim. Tapi itu bukan arti yang sesuai dengan Alkitab kita, karena Alkitab kita mengatakan bahwa harga mendekat kepada Tuhan apa? Darah. Jadi Yesus yang menjadi korban bagi dosa itu adalah harga yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tadi sudah belajar bahwa karena dosa itu upahnya mati, hutang dosa upahnya mati, maka harus ada yang membayar kematian itu. Mati dibayar mati. Nah, karena Tuhan sudah cek mundur yang banyak sekali di perjanjian lama dan pada saatnya harus dilunasi, maka dalam pelunasannya ada perjanjian baru. Maka bersyukurlah kita tidak hanya memiliki perjanjian lama, tetapi kita juga memiliki perjanjian baru. Dan lagi-lagi, awal dari perjanjian baru kita lagi-lagi dibuka dengan apa? Dengan suatu subjek, yaitu apa? Rahim. Nah, kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 23 sampai 25. Ini bicara mengenai ada pasangan yang sampai tua itu enggak memiliki putra. Siapa dia? Pasangan dari Zakaria dan Elisabet. Nah, dari situ Allah memberikan mukjizatnya kepada Elisabet. Di masa tuanya ia mengandung seorang putra yang nanti menjadi Yohanes Pembaptis. Dan kemudian di Lukas pasal 1 ayat 26 ada suatu berkat melalui perempuan. Siapa dia? Perempuan yang bernama Maria. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, Elisabet tadi yang tinggal di Hebron, pada bulan ke-6-nya itu kemudian malaikat Jibril atau Gabriel datang ke seorang perawan, yaitu perawan Maria. Dan perawan itu bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya,
apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia. Sebab engkau beroleh rahmat oleh karena Tuhan. Dari mana rahmat itu datang? Melalui rahim Maria. Nah, bicara tentang rahim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas seluruh keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria. Maria kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Kata malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan datang ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anakmu itu suci dan dia adalah anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ini luar biasa. Ini suatu firman yang diberikan kepada Maria saat dia tinggal di Nazaret. Dan Elisabet tadi tinggal di mana? Di Hebron, di dekat Yerusalem. Elisabet sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, disebutkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, perjanjian baru dimulai dari ketaatan seorang Maria. Kalau di perjanjian lama, Alkitab kita itu memulai problema dari apa yang terjadi di alam semesta itu, yaitu ketidaktaatan perempuan. Ketidaktaatan Hawa di perjanjian lama digenapi dengan ketaatan Maria di perjanjian baru. Kenapa kita harus memandang bahwa Maria ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang memulai perjanjian baru kita? Karena gak gampang loh jadi Maria itu, gak gampang. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum bersuami tiba-tiba hamil, dan ketika mendengar itu pun si tunangannya itu mau diam-diam menceraikannya. Tetapi karena Yusuf itu diberikan suatu tanda dari malaikat melalui mimpinya, jangan kamu ceraikan karena anak yang dikandungannya ini adalah Allah yang inkarnasi, dan itu bukan aib tetapi karena Roh Kudus. Maka nah ini kejadian yang luar biasa ini menjadi satu. Nah, Yusuf harus tetap mendampingi Maria, dia nggak boleh menceraikan Maria karena Yusuf harus melindungi Maria. Nah, ini sekarang ini cerita yang ada di Nazaret. Jauh di Emporium Romawi sana, di pusat kota Romawi. Ada seorang kaisar yang berkuasa atas dunia saat itu. Siapa dia? Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus itu tiba-tiba punya pikiran begini. Aku mau bikin sensus, aku mau hitung semua orang-orang yang menjadi penduduk di daerah jajahanku. Nah, karena ada sensus, maka Yusuf yang adalah keturunan dari Raja Daud, dia kan tinggal di Nazaret. Dia harus pulang kemana? Ke kota Daud. Di mana kota Daud? Di Bethlehem. Nah, artinya di sini gara-gara sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus, itulah yang membuat Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem. Tuhan bisa nyuruh orang yang paling berkuasa di dunia saat itu untuk ngadain sensus. Kamu bikin sensus ya. Simpel saja ternyata alasannya. Supaya apa? Yusuf balik ke tanah di kelahiran Daud, yaitu apa? Bethlehem. Dan itu juga menjadi perlindungan bagi Maria. Anda bisa bayangkan seorang gadis tiba-tiba hamil. Kalau dia tetap tinggal di Nazaret, bagaimanakah nasibnya?
dirajam, ya, karena hukuman bagi perzinahan itu dirajam batu. Dan Yesus kalaupun sampai dilahirkan, dia nggak boleh punya status mamser. Apa itu mamser? Mamser itu anak haram. Karena seorang anak haram itu nggak boleh masuk di jemaat Allah. Maka Yesus harus menjadi apa? Harus menjadi anak yang resmi dari pasangan suami istri. Maka Yusuf tadi nggak boleh menceraikan Maria. Tapi bagaimanakah supaya kandungan dari Roh Kudus ini itu tidak dipandang sebagai aib? Nah, emang bisa kawin di Nazaret? Nah, para imam yang di Nazaret bakal tanya, kamu ngarang-ngarang cerita gitu kan, bikin cerita seolah-olah klinik gitu kan, mana ada yang percaya? Nah, itulah kenapa malaikat tadi memberitakan, kamu pergi ke Elisabet, sekarang itu bulan ke-6 dari kandungannya. Nah, maka pergilah Maria dari Nazaret ke Hebron, dan itu jauhnya sekitar 188 km. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya Maria saat itu dicerai oleh Yusuf, siapa yang nganterin? Nah, ini Tuhan itu sungguh memberikan suatu perlindungan kepada Maria, dianterin oleh Yusuf. Nah, sekarang bukan kebetulan. Nah, di dalam kepenuhan Roh Kudus, Elisabet ketika menyambut Maria datang di rumahnya di Hebron setelah jauh berjalan selama 188 km dari Israel Utara, nyebrang ke Sungai Yordan, karena di sini ada tempatnya orang Samaria. Nah, itu kan mereka harus jalan muter, nyebrang Sungai Yordan, terus ke selatan, nyebrang lagi sampai ke Hebron. Dan di situ di dalam kepenuhan Roh Kudus, Elisabet berkata, bagaimana mungkin ibu Tuhanku mengunjungi aku? Yang artinya melalui Roh Kudus itu bicara kepada Elisabet, apa yang di kandungan Maria itu bukan aib, tetapi itu adalah Allah yang inkarnasi. Maka dengan tepat Elisabet menyebut, bagaimana mungkin ibu dari Tuhanku. Jadi yang di kandungan Maria ini, yang ada di rahim Maria ini Tuhan. Dan saat itu pula bayi yang di kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan. Kenapa harus girang? Karena ada Allah yang inkarnasi ada di perutnya Maria. Maka kalau misalnya orang-orang non-Katolik itu kurang menghormati Maria gara-gara dianggap itu ikonnya orang Katolik, sebenarnya itu nggak betul ya. Kita harus tetap menghormati Maria. Bagaimanapun hanya ada satu perempuan dihinggapi oleh Allah yang inkarnasi selama 9 bulan. Di Perjanjian Lama Anda pernah mendengar suatu kisah yang dimana ada seorang yang bernama Obed Edom, orang Filistin, dititipi oleh Daud. Dititip apa? Tabut perjanjian selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu terjadi perubahan yang luar biasa. Rumah itu diberkati oleh Tuhan 3 bulan saja dan dititipi benda mati. Sekarang Anda bisa bayangkan, Maria ada Allah yang hidup di dalam tubuhnya selama 9 bulan. Maka gak salah kalau tadi itu Elisabet bicara, bagaimana mungkin ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Dan gereja memberikan gelar kepada Maria ini sebagai Theotokos, God bearer, yang membawa Tuhan ke bumi, karena dia memang dititipi di dalam tubuhnya. Jadi karena Allah itu adalah Allah yang maha kudus, maka kekudusan Tuhan itu menyelimuti tubuh Maria. Maka kalau disebut sebagai perawan suci, ya betullah dia suci. Nah, dari situ kita tahu berkat Tuhan yang luar biasa penyertaannya dan perlindungannya. Suami dari Elisabet adalah seorang imam. Anda tahu apa kuasa dari seorang imam? Kuasa dari seorang imam itu bisa menikahkan pasangan yang akan menikah.
Nah, jadi kan gak mungkin Maria dan Yusuf itu menikah di Nazaret. Jadi Anda bisa membayangkan, walaupun gak ditulis dalam Alkitab, siapakah yang menikahkan pasangan kudus ini? Siapa kira-kira? Zakaria, suami dari Elisabet. Dan di situ sampai bulan yang ke-9, Maria dilindungi setidaknya oleh 3 orang. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Elisabet, dan suaminya seorang imam yang melayani di bait Allah yang memiliki kuasa untuk apa? Untuk menikahkan pasangan kudus ini. Jadi Yesus gak mungkin punya status anak haram karena dia dibesarkan dari keluarga yang legitimate, dinikahkan oleh seorang imam di Yerusalem. Nah, inilah konsep kasih karunia Allah yang penuh rahmat. Nah, kalau agama-agama lain itu upaya manusia mencapai surga, melakukan amal ibadah. Kalau berpuasa satu bulan pahalanya sekian. Kalau memberikan sedekah pahalanya sekian. Nah, selalu ada upaya-upaya untuk mencapai surga. Emang nyampe? Ya, emang nyampe melakukan sedekah-sedekah untuk mencapai surga? Enggak nyampe. Kecuali yang punya surga itu sendiri yang datang ke bumi. Jadi konsep ibadah orang Kristen sekarang ini yang harus kita syukuri di hari Natal ini apa? Yaitu upaya surga mencapai manusia. Nah, kalau upayanya surga mencapai manusia, berhasil enggak? Jelas berhasil. Karena dia membawa kita ke surga. Hanya Tuhan sendiri yang tahu alamat ke surga. Kalau kita dengan upaya kita ke surga, emang nyampe? Enggak akan nyampe. Nah, itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, di dalam kegirangannya, Rasul Paulus yang dididik secara ketat untuk menaati hukum Taurat, dan setelah dia memahami kenapa Allah itu harus inkarnasi, maka dia menulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, konsep kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imam. Dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kenapa bukan hasil usaha kita? Karena konsep ibadah kita adalah upaya sorga mencapai manusia. Jangan ada yang memegahkan diri. Gak usah kamu sok suci. Gak ada orang suci di dunia ini. Kalau ada orang suci di dunia ini, Tuhan gak perlu datang. Jadi keselamatan dari Allah adalah sepenuhnya anugerah, bukan imbal balik. Keselamatan yang diterima murid-murid Kristus adalah hasil dari upaya surga mencapai manusia. Dan itulah satu tema utama dalam Yohanes pasal 1 yang memulai Injilnya. Itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Loncat ke ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ayat ini kalau dibaca di dalam bahasa Ibrani, ya, memang ditulis aslinya dalam bahasa Yunani, dan kita menemukan kata eskenosen. Nah, kata eskenosen itu berhubungan dengan kata skeno. Nah, kata berdiam tadi itu diterjemahkan dari kata Yunani eskenosen, skeno. Nah, kalau kata eskenosen itu dibaca dalam bahasa Ibrani akan ketemu kata Shekinah. Nah, Shekinah inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel setelah mereka kembali dari Babel. Selama Tuhan itu 400 tahun silent, tidak ada suaranya. Dan kemudian Tuhan itu hadir melalui bayi Kristus. Di situ Rasul Yohanes membahasakannya demikian. Sekarang Shekinah yang Anda cari, semua kalian cari itu sudah ada. Dia bersyekinah di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Dia bersyekinah di antara kita. Dan karena syekinahnya Allah ini, maka manusia yang semuanya yang pada sejak
jatuhnya Adam ke dalam dosa itu terhisap menjadi orang-orang yang memiliki tabiat dosa. Oleh karena Kristus Allah yang inkarnasi itu, dia membereskan manusia yang berdosa ini, dan kemudian hutang dosa manusia itu dibayarnya dengan lunas dengan darahnya sendiri di kayu salib. Nah, Tuhan telah berkemah di antara kita, bersyekinah di antara kita. Nah, orang-orang muslim itu biasanya kalau ada orang kawin itu kan bilangnya begini, semoga menjadi keluarga yang syakinah. Semoga menjadi keluarga yang syakinah. Tapi saya nggak pernah dengar kalau ada pemberkatan nikah di gereja gitu terus pendetanya bilang semoga menjadi keluarga yang syakinah. Seharusnya dengan berdasarkan Yohanes 1 ayat 14 tadi, ucapan kalimat biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang syakinah itu seharusnya diucapkan oleh orang Kristen, karena ini alkitabiah banget ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Anda bisa membayangkan kalau rumahmu ditinggali Tuhan dan Tuhan berkemah bersama-sama dengan kita, itu artinya apa? Artinya berkat. Maka saya mendoakan bagi Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, biarlah keluarga Anda menjadi keluarga yang syakinah. Nah, karena itu kata yang alkitabiah. Nah, jadi inilah upaya Tuhan untuk membangun kembali relasi yang rusak oleh karena dosa. Nah, saya tadi mengatakan ketika Tuhan itu mengusir manusia dari Taman Eden itu seolah Tuhan itu sedang menceraikan manusia. Nah, dengan datangnya Tuhan bersyakinah pada keluarga-keluarga orang-orang percaya, itu seperti seorang suami yang kehilangan istri, kemudian dia mengklaim istrinya kembali dan dia pulang. Darling, I'm coming home to stay. Dan sebentar lagi aku akan bawa ke langit baru dan bumi yang baru. Kapan bisa nyampe ke sana? Nanti tunggu waktunya. Kalau saatnya tiba, itulah saat kita kembali ke rumah Bapa, ke langit baru dan bumi yang baru, dan bersama-sama Tuhan yang bersyekinah bersama-sama dengan kita. Maka inilah kita dapat mengerti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau masuk surga? Datang ke pemilik surga. Enggak bakal kesasar karena dia satu-satunya yang tahu alamat surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan Natal yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mempelajarinya sejak mula kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan Engkau harus hadir ke bumi menjadi bayi. Dan pada bulan-bulan Desember ini kami memperingatinya dengan hikmat dan mensyukuri upaya Engkau datang ke bumi menjadi manusia. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang besar ini, dan kami mensyukurinya. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
Resis nehara leal di hashara uri ekralo uri ekra oret marme kerahe oret palel ke hanna beshlo ahakelo ahakelo ben luhayani yelet kata shortal talim venavo lejos veado Felipso alehan leal desfile hakan yelet katan huri kralo huri shali rak fetsalu huashim hakatsa resis nehara leal di hasarha uri ekralo uri ekra oret matme